Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwan wal akhwat al fudala, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Walhamdulillahi naskurullah على هذه النعمة العظيمة. نحن في حالة سعيدة بصحة كاملة ونستمع في هذا المكان المبارك إن شاء الله لنستمر درسنا في مادة اللغة العربية، فهي مادة خاصة لنا، فنرجو من الله تعالى أن يؤتينا السهولة لفهم هذا الدين بفهم اللغة العربية أول مرة، ilmu wasilah li fahmid din. Alhamdulillah, sore hari ini kita bertemu kembali dalam rangka untuk melanjutkan pembelajaran kita terkait dengan pelajaran bahasa Arab, khususnya pada materi nahwu atau pengantar ilmu nahwu. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang isim dan fi'il. Isim berikut pembagian-pembagiannya, kemudian fi'il kata kerja berikut bagian-bagiannya. Mohon untuk diulang, dibaca kembali supaya lebih membekas dalam ingatan kita, kemudian berusaha untuk mencari referensi-referensi yang lain agar bermanfaat sehingga akan bersambung dan kemampuan akan lebih bisa ditingkatkan kembali. Sebagaimana kita sampaikan bahwa bahasa Arab terdiri dari yakni bagian isim atau kata benda, kemudian kata kerja, kemudian huruf. Dan huruf pada kesempatan hari ini insyaallah kita akan masuk ke dalamnya di al-liqa'i at-tasi, pertemuan yang ke-9. Macam-macam huruf. Pada halaman yang ke-15, al-liqa'u at-tasi al-huruf. Huruf sebenarnya tidak bisa dimaknai secara langsung, tetapi setelah dia bergabung dengan kata yang lainnya, bergabung dengan isim, atau bergabung dengan fi'il, atau bergabung dengan isim dan fi'il. Al-huruf naw'ani, huruful mabani wa huruful ma'ani. Huruful mabani, huruf-huruf mabani merupakan dia huruful lati, al-huruful lati tata'allaqu minha al-lughatul arabiyyah. Thamaniyah wa isrina harfan, ay harful hijaiyah. Huruf mabani adalah huruf-huruf yang bahasa Arab terdiri dari huruf-huruf tersebut yang membentuk susunan kata-kata yang terdiri dari 28 huruf. Alif, ba, ta, sa, jim ila akhiriha, 28 huruf sampai ya yang dipelajari, ya kita telah pelajari sejak awal dahulu. Di awal-awal belajar ngaji Iqra atau sistem pembelajaran yang lainnya, pengenalan huruf hijaiyah. Inilah huruf-huruf yang membentuk kata, yang membentuk susunan bahasa Arab. Kemudian huruful ma'ani wahiyya adawatun terbitu al-kalimati ma'a ba'dhiha dakhil al-jumlati wahiyya salasatu aqsamil, kurang huruf ya. Itu adalah perangkat yang mengikatkan, yang mengkaitkan antara kata-kata satu dengan yang lainnya yang masuk di dalam kalimat, masuk dalam jumlah. Wahiyya salah satu aqsamin, dan dia terdiri dari 3 macam. Al-awwal
hurufun tahtassu bil af'al. Yang pertama adalah huruf-huruf yang khusus, yakni terkait dengan fiil. Ada huruf yang terkait dengan kata kerja atau fiil. Yang kedua, hurufun tahtassu bil asma, yakni huruf-huruf yang dia terkait dengan kata benda atau asma. Yang ketiga, al-hurufu al-mustarqatu lil asma'i wal af'al. Yang ketiga adalah huruf yang dia berserikat atau bergabung dengan kata benda maupun kata kerja. Ada kalanya huruf khusus bergabung dengan fiil atau kata kerja. Ada kalanya huruf-huruf yang jenis ini bergabung dengan kata benda saja. Namun ada huruf yang dia bergabung dengan antara isim dan fiil bersamaan. Kita masuk dalam pembahasan huruf ini, dan silahkan ketika sudah mengetahui satu materi bab, dicoba, dipraktekkan, dimasukkan di dalam pembentukan kalimat. Ikhwan dan akhwat, kemampuan berbahasa Arab sebagaimana kita sampaikan ada 4. Ini kemampuan untuk membaca, ini membaca susunan bahasa Arab. Kemudian kemampuan untuk menulis, kita bisa menulis, berlatih menulis dalam bahasa Arab. Semakin sering menulis akan semakin bagus. Kemudian kemampuan mendengar, ini bisa memahami mahmud masmu, apa yang didengar dalam bahasa Arab. Kemudian kemampuan untuk berbicara atau takallum. Kemampuan 4 ini bisa didapatkan dengan banyak berlatih sebagaimana kita sejak kecil. Waalaikumsalam. Sebagaimana kita sejak kecil menggunakan bahasa Jawa, lalu terbiasa bahasa Indonesia, dan kita bisa menguasainya dengan banyak berbicara dengannya. Demikian pula bahasa Arab. Semakin sering kita berlatih menggunakannya, tahu kaidah kita praktekkan, tahu kata atau kalimat kita praktekkan dalam jumlah mufidah. Itulah tariqah sahlah, metode yang mudah agar bisa segera menguasainya. Maka kita mengenal kemarin itu pembagian tentang fiil, pembagian tentang isim. Kata-kata yang telah kita pahami artinya, usahakanlah digabung dengan kata yang lain sehingga akan menyusun sebuah kalimat sempurna walau sederhana sekalipun. Sebelum masuk dalam bab tentang pembentukan al-jumlah, kalimat dalam bahasa Arab, jumlah mufidah, yang di sana ada 2, al-jumlatul ismiyah wal jumlatul fi'liyah. Ada kalimat yang diawali dengan isim atau kata benda, namanya jumlah ismiyah. Ada kalimat yang diawali dengan fi'il, yang disebut dengan jumlah fi'liyah. Setiap kalimat yang diawali dengan fi'il, maka dia jumlah fi'liyah. Contoh, misalnya dalam jumlah ismiyah, ana talibun, ana talibatun, saya seorang murid, ya, seorang mahasiswa atau seorang mahasiswi. Ini merupakan kalimat sempurna jumlah ismiyah diawali dengan isim dhamir ana. Kemudian dhahaba Muhammadun ilal fasli, Muhammad pergi ke kelas. Ini pun jumlah ismiyah karena diawali dengan Muhammad. Tetapi jika dibalik dengan fiil, dhahaba Muhammadun ilal fasli, dhahaba didulukan, dia menjadi jumlah fi'liyah. Muhammadun dhahaba ilal fasli, jumlah ismiyah. Dhahaba Muhammadun ilal fasli, jumlah fi'liyah. Demikian penyusunannya untuk sedikit mempraktekkan apa yang telah kita pelajari sehingga akan lebih bermanfaat. Mari kita masuk dalam pembahasan al-huruf. Huruful mabani hiya al-huruful lati tata'allaq minha al-lughat al-arabiyyah. Dia adalah huruf-huruf yang bahasa Arab ini tersusun dengannya, wahya hasbat tardibi al-ati, sesuai dengan urut-urutan berikut ini, 28 huruf. Alif, ba, ta, jim, ha, kha, da, za, ra, za, sa, sha, so, do, to, zo, a, go, fa, ko, ka, la, ma, na. Atau kalau kita menyebutkan dengan fa, qaf, kaf,
lam, mim, nun, waw, ha, ya. Nah, ini merupakan huruf-huruf hijaiyah yang dihafalkan sebagai pembentuk susunan dalam bahasa Arab. Disebut dengan huruful hijaiyah. Dan lebih memudahkan ikhwan dan huruf antum ingat sehingga akan lebih berkembang dalam menguasainya. Misal alif, antum mengingat semua kosakata yang pernah antum hafal dengan alif. Alif kalau dalam latihan anak-anak itu kita mengenal disyairkan ya, bukan nyanyi, tetapi disyairkan. Alif arnab, alifun arnab, arnabun kelinci dan seterusnya. Alif ana, anta, anti, seterusnya. Dihafalin begitu, maka akan segera terkait dengan pengetahuan kita bahwa bahasa Arab tersusun dari huruf-huruf ini. Ba, banyak sekali. Babun, pintu. Burtukolun, jeruk. Akan teringat semuanya ini ya. Dan seterusnya. Barangkali ada yang ingat satu kosakata yang telah kita pelajari, baik isim maupun fi'il, kosakata yang diawali ya, kita langsung saja sambil berkeliling mulai dari akhi Naufal. Huruf ta, kosakata susunan bahasa Arab diawali dengan huruf ta. Kata yang diawali dengan huruf ta, ti, tilmidun, naam, tilmidun, murid, naam. Akhirnya huruf za, mastri, za, ingat satu kata diawali dengan za, naam. Itu, apa itu? Zalika, naam. Kata Fendi, kataba, kitabun. Kalau kataba fi'il, naam, tidak apa-apa. Kitabun, buku. Naam. Akhi Hasani, fa, diawali huruf fa. Fatirun, naam, fatirun, snack atau snack, nah. Snack. Baik. Ana berharap para akhwat juga bisa memahami bahwa susunan bahasa Arab terdiri dari huruf hijaiyah ini. Maka untuk latihan awal yang ringan ini, ana panggil Ukhti Ida Mihmidati. Sebutkan satu kata diawali dengan huruf ain. Ukhti Ida, huruf ain. Huruf ain. Nah, huruf ain. Kata dalam bahasa Arab diawali dengan huruf ain. Ainabun. Ainabun, anggur. Naam, ahsanti, barakallahu fik. Ukhti Dian Wahyuni yang diawali dengan huruf sin. Sin ringan, sa, sin. Saburatun, papan tulis, barakallahu fik. Naam, syukran. Ukhti Dwi Oktamala, huruf kata yang diawali dengan huruf ha. Ukhti Dwi Oktamala, huruf ha. Hal anti ma'ana huna ya ukhti Dwi? Ha. Boleh fi'il, boleh isim. Ha. Ukhti Dwi Oktamala. Ha. Gunaka bisa nggak? Boleh ya, hunaka, dia termasuk isim isyarah. Hunaka. Tayyib, barakallahu fiik. Ukhti Karomah, Miftah, huruf kata yang diawali dengan huruf ko. Karomah, hadirah, ko. Kode bisa nggak? Belajarnya di sini. Ko, apa? Kode. Ko.
Qad. Nah, dia termasuk huruf yang akan kita belajar di sebentar lagi. Boleh. Ukhti Umi Solikah. Buku atau Mbak sering baca Al-Quran, sering kita ketahui. To. 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 Tolibun. To. Naam. To. Talibun. Naam. Ahsanti. Talibatun. Naam. Betul. Murid. Kalau talib, orang Arab mengatakan talib itu adalah murid yang besar atau mahasiswa. Kalau murid yang kecil itu tilmidun. Tilmid. Min fadlik hati kalimatan tubda bi mim, diawali huruf mim. Zafira, ukhti Zafira, hal anti ma'ana huna? Naam, Ustaz. Mim tubda bi harfil mim, diawali huruf mim. Kata dalam bahasa Arab fakiri yajuzu an yakuna fi'lan aw isman aw harfan. Fi'il boleh isim. Naam Zafira, mim apa? Mim, huruf mim, Bebas, Ustaz. huruf mim. Ya, ada yang jawab yang lain tuh? Apa itu? Masjidun. Ini yang lainnya ini siapa ya? Ukhti Weni, oh left the meeting. Baik, Ukhti Dewi Eka Sari. Ukhti Dewi. Ukhti Dewi, ghairu mawjudah. Mim. Baik, tafadhali mim. Kalimatun bil Arabiyah tubda bi harfil mim. Huruf mim. Masjidun. Ahsanti. Naam. Ukhti Salma Afiati, huruf ya. Apa? Salma Afiati? Ghaibah. Tayyib. Ya ukhti Najmah Roniyah. Ghaibah. Ini yang jawab siapa ini? Andi. Dauru Kil'an. Yang bilang ghaibah tadi, Andi. Man. Ya. Huruf ya. Yadun. Ahsanti. Hakada ayyul ikhwan wal akhwat nujarribu an nad'a hadhil huruf al-hijaiyah ila bidayati al-kalimat bil lughatil arabiyyah. Jadi tahu kita bahwa inilah huruf-huruf yang menyusun seluruh bahasa Arab. Maka kita tahu setiap huruf-huruf ini bisa jadi menjadi awal dari sebuah kata atau menjadi tengah atau akhirnya. Baik, ini namanya huruful mabani atau huruf-huruf yang menyusun bahasa Arab 28 disebut dengan huruful hijai. Al-huruf al-hijaiyah. Naam. Yang kedua huruful ma'ani wahia adawatun tarbitul kalimati ma'a ba'dihha dakhilal jumlati wahia salah satu aksamin. Dia adalah perangkat yang mengikatkan antara kata-kata dengan yang lainnya yang masuk dalam kalimat. Dia wahia salah satu aksamin. Ada 3 macam. Yang pertama
hurufun tahtassu bil afwal. Ada huruf-huruf yang khusus terkait dengan fiil. Huruf-huruf yang khusus terkait dengan kata kerja. Ya. Kita lihat hurufun nasbi. Ada huruf-huruf nasab yang dia menasabkan fiil mudhari, huruf nasab yang menjadikan fiil mudhari mansubun, dan tanda asli mansub adalah fathah tanda aslinya. An, lan, idzan, kai. An, lan, idzan, kai. Mungkin antuna yang belum belajar bahasa Arab, apa artinya ini? Akan bisa dipahami artinya ketika dia masuk ke dalam sebuah kalimat. An, misalnya, contoh, ya, ada yang bisa memberikan contoh? An disebut dengan an masdariyah yang menjadikan fi'il mudhari menjadi mansub. Uridu an adhaba ilal masjidi. Saya ingin pergi ke masjid. Uridu an adhaba ilal masjidi. An masdariyah. Bisa disingkat kalau tanpa ada huruf an, biasanya dengan uridu adhaba ilal masjidi. Uridu adhaba ilal masjidi. Saya ingin pergi ke masjid. Tetapi lebih jelas ditambah dengan huruf ini sehingga fi'il mudhari nampak. Uridu an adhaba. Adhaba aslinya yadhabu, karena mutakallim ana adhabu, ketambahan huruf an masdariyah menjadi an adhaba. Saya ingin pergi ke masjid. Begitu. Kemudian lan, bisa berikan contoh Asina Valion? Lan. Naam. Lan taquma hatta intahal al-waqtu. Lan taquma, mada taqum? Taquma bi syai'in. Lan akuma hatta yantahiyal waktu. Na'am, barakallahu fiik. Saya tidak akan berdiri sampai selesainya waktu, artinya waktu pembelajaran. Lan akuma hatta yantahiyal waktu. Ada dua di sini disebutkan oleh Akhi Nafalian. Lan sebagai huruf nasab, kemudian juga ada huruf nasab yang lain yang bisa memansubkan fi'il mudhari. Hatta, ya, hatta bisa bermakna sampai. Nah. Atau hatta bisa juga masuk ke isim, ya, hatta sampai bisa masuk ke isim, bisa masuk ke fi'il. Nah, jazakallahu khair. Idzan Ustaz Effendi, idzan. Naam. Barangkali nanti sebagian saja ya, kalau mungkin tidak akan mencukupi, sebagian dari ikhwan dan akhwat yang akan berikan contoh seperti ini. Idzan. Masuk ke dalam fi'il. Nah. Dalam Al-Quran ada juga boleh dalam syawahid, bukti-bukti hal ini. Lughah dalam bahasa Arab yang paling kuat, yang paling kokoh itu dalam Al-Quran. Setelah itu hadis Nabi yang sahih. Maka boleh mendatangkan contoh-contoh itu yang paling utama dari Al-Quran. Nah, begitu. Idzan Ahsani, idzan atau kai, terserah. Monggo Ustaz Effendi, yang mana, yang kai atau yang idzan? Naam, ajtahidu fid dirasah kai anjaha. Saya giat belajar supaya lulus, supaya sukses. Lulus. Naam, ahsan. Akhi Ahsani? Ya, fi'il.
Ini jarang praktek ini. Kalau tinggal di pondok jarang praktek enggak. Oke. Idan boleh. Kalau dalam Al-Quran, idzal labtaghu ila dzil arsy sabila. Dalam surat apa itu? Idzal labtaghu ila dzil arsy sabila. Surat apa ya itu? Nah, ada contoh itu dalam surat, kalau nggak salah di surat Al-Isra. Nah, ingat di surat Al-Isra, nggak tahu ayat keberapa. Surat Al-Isra. Baik, itu contoh-contoh menjadikan fi'il mudhari itu mansubun. Kalau domirnya huwa mustatir, maka dia berharokat fathah, atau mutakallim ana fathah, kalau nahnu fathah, an nadhaba, an yadhaba, an adhaba. Naam. Kalau dia musanna menjadi mahdhufun nun, an yadhaba, dengan adanya alif musanna dihilangkan nunnya, yadhabani menjadi yadhaba, yadhabuna mahdhufun nun, an yadhabu. Nah, begitu. Baik, huruful jazm, huruful jazm yang menjazmkan fi'il mudhari. Nah, akhwat, sekarang siapa bisa membuat contoh, ya, ada fi'il mudhari ditambahkan dengan lam. Boleh satu kalimat, boleh hanya fi'il mudhari saja ditambahkan dengan lam. Am yalid wa lam yulad. Barakallahu fiik. Dalil yang paling pokok adalah dari Al-Quran. Lam yalid wa lam yulad. Ahsanti. Ini tadi ukti siapa nih ya? Dari online ya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Ukti Dian ya. Lam yalid wa lam yulad. Dia Allah tidak dilahirkan, tidak melahirkan, dan tidak pula dilahirkan. Masya Allah. Lam. Lama maknanya hampir sama dengan lam. Lama. Siapa bisa akhwat? Boleh yang online, boleh yang offline, yang hadirah di kelas. Lama. Ayo. Lama. Lama nadhab. Contoh. Lama nadhab, kita belum pergi, ilal masjidi hatta al-an, lamma nadhab. Jazm tanda aslinya sukun, tanda aslinya sukun. Lam adhab, lam nadhab, lam tadhab, ya. Tetapi kalau musanna dua dihilangkan nunnya, mahdhufun nun, demikian pula jamak dihilangkan huruf nunnya, lam tadhabu, lam tadhaba, dan seterusnya. Tanda aslinya sukun, tetapi ketika musanna dihilangkan nun, ketika jamak dihilangkan nun, hanya nampak wawu jamak. Adapun untuk jamak niswah tetap nunnya, lam tadhabna, tetap. Baik, barakallahu fiik. Lamul amri, lam fi'il amri, untuk memerintahkan. Ayo, lam untuk memerintahkan. Misal, agar segera pulang, agar segera duduk. Nah, ikhwan, liarji. Nah, liarji, agar dia pulang. Yang lain? Liyungfik du sa'ati min sa'ati. Naam, dari Al-Quran. Liyungfik, agar supaya dia berinfak bagi yang diberikan kelapangan dalam hal rezeki. Ahsantum. Naam. Akhwat, ana tidak tahu. Naam, ya akhwat, manfaatkan untuk memberikan teladan, contoh bagi yang baru belajar, antuna aktif, sehingga contoh-contoh itu bisa memberikan faedah kepada yang baru. La nahiyah sekarang, la yang berupa larangan. La, ayo siapa? Dari Al-Quran boleh, dari hadis boleh, atau dari Anda sendiri. Akhwat? La, la tarji, jangan pulang. Dalam Al-Quran apa? Ayo siapa ingat? La wala tamshi fil ardi maraha. Naam. Innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Baik, ahsantum. Masyaallah. Naam.
Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Wala taqrabuz zina. Jangan kalian mendekati az-zina. Itu adalah seburuk-buruk jalan. Naam ahsantum. Masya Allah. Untuk huruful jazm yang menjazmkan fi'il mudhari banyak contoh. Yang ketiga huruful syarti. Ada huruf syarat ya. In, lau, ida untuk syarat. Di sana ada contoh-contoh pula dalam Al-Quran bagaimana antum bisa masukkannya. Ustaz Effendi, in. In tajtahid tanjah. Naam, ada jawabu syarti di sini tanjah. Anda akan sukses. Jika engkau giat, engkau akan sukses. Naam, in tajtahid tanjah. Naam, masya Allah. Baik, lau. Ada yang lain? Ikhwan, akhwat, boleh. Ayo musabaqah. Lau. Jika engkau belajar, engkau akan pandai. Ya. Naam ya akhwat, tafadhalna. Lau. Mana ini? Lau, idza. Naam. Ada yang lain, ikhwan, akhwat? Boleh lau, boleh idza. Ayo. Ya akhwat. Ajibna. Tidak ada? Nah? Oh, nampaknya akhwat senang dipanggil namanya. Baik, saya panggil namanya. Ya ukhti. Ukhti Salsabila. Ukhti Salsabila, tafadhali. Ayo, silahkan, boleh memilih. Boleh kalau in juga boleh, lau boleh, ida boleh. Naam. Ayo. Ya silahkan, silahkan. Jangan ramai, silahkan dijawab dengan baik. Berikan contoh. Anda sudah belajar nahwu. Qad darastunna an-nahwa was-sarfa ma'an. In boleh, lau boleh, idza boleh. Ya. Jika engkau begini, engkau akan begitu. Maksudnya itu adalah huruf syarat. Ya. Ya. Mana? Tidak ada? Oh, sebentar. Nah. Yang dari rumah, yang dari online, silahkan, tidak apa-apa, bisa juga menyampaikan. Ya. Harfu syartin. Oh. Bentar. Ya. Idza akalta sabi'ta. Idza akalta sabi'ta. Ahsan. Kalau engkau makan, engkau akan kenyang. Boleh. Tadi yang bertanya, bedanya lau dengan laula. Para ahli nahwu mengatakan kalau lau termasuk min adawati syarti, harfu syartin. Tapi kalau laula dia berubah menjadi ghairu jazimah, tidak mengharuskan adanya jawabu syarti. Si bawah mengatakan tidak menjadikan dia huruf syarat ya, laula berubah dia. Berubah posisi. Ada ya. Barakallahu. Naam, kita lanjutkan. Huruful masdar. Huruf-huruf masdar. An, ma, kai, lau.
Sebagaimana huruf nasab, huruf-huruf ini pun dia menjadikan fi'il mudhari menjadi mansub. Ya, dia bisa berfungsi sebagai huruf-huruf masdariyah yang apabila dia dihilangkan, fi'il yang kemasukan huruf ini menjadi masdar. Seperti kita jelaskan kemarin isim masdar, ya, asal dari fi'il. Huruful masdar sebagaimana contoh tadi, uridu an adhaba ilal masjidi. An adhaba aslinya menjadi masdarnya. Uridu adhaba. Uridu an arji'a. Saya pengen pulang. Uridu arruju'a. Saya pengen pulang. Begitu berubah menjadi masdar. An, ma, kai, lau. Dia bisa berubah menjadi huruf-huruf yang masuk ke dalam fi'il mudhari yang dia bisa berubah menjadi setelah kemasukan ini bermakna masdarnya. Nah, ada yang berikan contoh yang lain. Nah, adhabu ilal fasli atau ajtahidu fid dirasati kai anjaha supaya saya itu bisa lulus. Nah, masuk dalam fi'il mudhari. Nah, yang lain, Akhi Naufalion, coba silahkan ini an, ma, kai, lau. Salah satu boleh silahkan memilih untuk menjadikan dia contoh. Ya, ini sebagai huruf yang dia masuk dalam fi'il mudhari sehingga antara huruf dan fi'il mudhari ini makna aslinya adalah masdar dari fi'il tersebut. Nah, boleh cepat-cepatan Akhi Naufalion atau ana paham. Sebenarnya teman-teman ini paham kaidah dan pernah belajar juga, tapi ketika mendatangkan sebuah contoh, nah ini karena jarang dipraktekkan akhirnya agak cukup lama ya untuk loading, untuk memikirnya. Nah, apa-apa. Baik. Nah, iya tadi sudah. Misal ajtahidu bidirasah kai anjaha ajtahidu misalnya bidirasati lin najah atau an najah gitu ya. Kai anjaha lin najah. Najah ini adalah masdar dari najaha yanjahu. Adzahab atau zihab itu masdar dari dhahaba yadhabu an adhaba. Masdarnya adzahab. Nah, ini huruf masdar menjadikan fi'il mudhari itu makna aslinya adalah sebagai masdar. Makanya huruf-huruf ini disebut dengan huruful masdariyah. Nah. Gimana? Kalau itu sebagai syarat itu nampaknya. Masuk ke fi'il ya sih. Masuk ke fi'il dia menjadi masdariyah. Nah. Lau yadhaba. Lau yadhaba misalnya sekalian dia pergi, maknanya ad-dhihaba. Lau yarji'a ar-ruju'a, maknanya begitu ya. Baik, hurufu tahdid haddada yuhaddid itu maknanya adalah al-irdu a'rada ya'ridu atau penawaran, menawarkan. Ala, ketahuilah. Nah, dalam banyak Al-Quran dan juga hadis kita mengetahui ada ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Kemudian amma ini juga untuk begitu, ketahuilah. Ala laula lauma ini bukan lagi menjadi huruf syarat ya, lauma, laula itu bukan menjadi huruf syarat tetapi berbeda maknanya sebagai tahdid untuk penawaran. Ala bidzikrillah ama wallahi yang begitu ya, atau hala laula lauma, ini semuanya merupakan huruf tahdid, yaitu penawaran. Ketahuilah, jika
jika tidak. Nah, huruful istiqbal, huruf-huruf istiqbal, asin wa saufa. Maksudnya istiqbal itu untuk masa yang akan datang, entah nanti, entah besok, pekan depan dan seterusnya. Saat habu ilal masjid, saya akan pergi ke masjid. Saufa adhabu ilal masjidi. Nah, berarti sesuatu yang akan dikerjakan, sin. Dan saufa untuk masa yang akan datang. Istiqbal itu masa yang akan datang. Dalam bahasa Inggris, future, untuk yang akan datang. Baik. Harfur rad'i, yakni al-kafu anis syai'. Ar-rad'i ini menahan dari sesuatu, menghalangi dari sesuatu, menahan dari sesuatu. Kalla, sekali-kali tidak. Misalnya bisa dimahami dalam Al-Quran, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ada lagi kalla innahum rabbihim yawma idzil lamahjubun. Kalla, begitu ya, sekali-kali tidak. Kemudian harfu tawaqqu, ini memposisikan atau menempatkan qad yang menunjukkan kepada penegasan sungguh. Qad aflahal mu'minun, qad aflaha man tazakka. Qad masuk dalam fi'il mudhari, tahqiq qabla al-madhi, untuk memastikan, menegaskan pada sebelum fi'il madhi, qad. Wa taqlil qabla al-mudhari, dan kadang qad itu masuk dalam fi'il mudhari tetapi maknanya bukan sungguh. Maknanya apa? Taklil, untuk mengurangi. Artinya berarti apa? Kadang-kadang, ya, maknanya kadang-kadang. Qad yadhabu al-muslimuna ila hadzal makan. Kadang-kadang. Tapi kalau qad aflaha fi'il madhi berarti sungguh-sungguh, untuk tahqiq, penegasan. Adapun fi'il mudhari dia sebagai taklid, kadang-kadang. Hurufun nafyi untuk menafikan, meniadakan. Lan, lam, lamma, menafikan. Wa tahtasu bil fi'lil mudhari, ini juga khusus untuk fi'il mudhari yang memansubkan dan menjazmkan. Kalau lam menjazmkan, lama menjazmkan, lan memansubkan, menjadikan nasab sebagaimana awal. Sehingga kadang-kadang bisa bermakna lan dengan ini, kadang dia sebagai fi'il huruf nasab, kadang huruf nafi untuk menafikan. Naam. Dalam Al-Quran, ya muhafidhil Quran Karim, ya muhafidhul Quran, muhafidhul Quran akhi Naufal mungkin mengingat contoh dalam Al-Quran untuk menafikan. Lan tanalul birra hatta tunfiqu ma tuhibbun. Naam. Engkau tidak akan mendapatkan kebaikan sampai engkau bisa menginfakkan apa yang engkau cintai. Lan tanalul birra. Tanalu di sini ada wawu jamah, berarti antum, kalian semuanya. Baik. Itu contohnya untuk huruf nafi, ini menafikan, meniadakan. Nah, yang hafal itu tolong disebutkan. Akhwat yang barusan menyebutkan. Naam. Masya Allah ya akhwat, min fadli, suaranya jangan keras-keras, karena suara antuna itu adalah aurat. Ya, hati-hati. Nanti akan menumbuhkan sesuatu di hati para ikhwan. Ya, hati-hati. Yang kedua, al-huruful al-mukhtasatu bil asma. Ada huruf-huruf yang khusus untuk isim, untuk kata benda. Huruf jar. Nah, huruf jar ini yang sering kita dapati. Huruf jar ini fungsinya adalah memajrurkan kata benda. Jar lek dijejeri jadi majrur. Tanda aslinya kasrah. Nah, huruful jar min, ila, an, ala, fi,
al-ba, al-lam, ada, khala, asya, rubba, dan seterusnya. Contoh, ayo siapa saja boleh. Ada wawu kosam, ada ba kosam, tak kosam. Kosam itu sumpah ya. Wallahi, taullahi, billahi, sumpah yang memajrurkan dengan harokat kasrah. Coba cepet-cepetan, siapa tahu contoh satu saja dari huruf-huruf jar ini. Cepet-cepetan. Min fadlik, akhwat boleh, ikhwan boleh. Ana fil fasli. Ana fil fasli. Fasli di sini harokatnya kasroh karena ada huruf jar. Naam. Ustaz Effendi? Jitu minal madinatil munawwarati. Masya Allah, saya baru datang dari Madinah al-Munawwarah. Min. Naam ya akhwat. Akhwat. Ya, silahkan. Ya, akhwat. Sembarang, silahkan. Ya. Huruf jar. Ada jar lalu kata benda, maka kata benda itu kalau mufrad dia berharokat kasrah. Kalau musanna dan jamak mudzakkar tandanya adalah ya. Fi rajulaini, fi yadaini, fi ainaini, ya itu kalau musanna. Kita sudah mengenal musanna. Akal tu fi fil mal'abi. Saya makan di lapangan. Wah, ini kurang baik ya, adab makannya kurang baik. Makan di ruangan ya akhwat. Baik. Tadi kayaknya yang belum jawab Ukti Weni. Ukti Weni coba huruf jar sama kata benda. Ayo. Ayo. Oh, ini disambi ini ya. Nah, enggak apa-apa. Baik. Tafadhol. Baik, barakallahu fiik. Doa sapu jagat ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Naam. Masya Allah. Fid dunya fil akhirati. Fid dunya majrurnya dengan apa? Muqaddarah alal alifi. Baik, barakallahu fiik. Masya Allah. Nah, maksud sekarang kalau kai di sini tahta subidukhuli alal ismid dhahir. Kai sebagai fungsinya sebagai ta'lil di sini maknanya bukan supaya tapi ilah. Kai maknanya adalah ilah. Kai bermakna ilah. Laula di sini tahta subidukhuli alal dhamir min adati syarti ghairil lazim ma'a yakni ala jumlatin ismiyah. Dia jumlah ismiyah. Contoh, laulal adlu la fasadatir ra'yah. Sekiranya tidak ada keadilan, maka niscaya akan rusak rakyat ini. Nah, laulal adlu misal. Itu ya, itu masuk ke isim bukan masuk ke fi'il. Hurufun nida, huruf-huruf nida fungsinya untuk memanggil. Hamzah, hamzah ini alif yang di atasnya ada tanda hamzahnya itu a. Ya, ya, wa, a panjang. Ai, ini lisan Arab menggunakan juga ai. Ayya, ya ayyatuha digabung sekalian ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Panggil wahai jiwa yang tenang. Kemudian hayya, hayya bina nadhabu ilal masjidi. Naam. Wa. Ini untuk panggilan-panggilannya. Tapi yang sering kita praktekkan dengan ya. Ya ukhti, ya akhi, ya akhi sogir, wahai adik, ya akhi kabir, akhil kabir, kakak, seterusnya. Untuk memanggil sebagai fungsi panggilan. Al-huruful musyabbihah bil fi'il. Huruf-huruf yang menyerupai kata
kerja, huruf-huruf yang menyerupai kata kerja. Inna, anna, ka'anna, lakinna, laita, la'alla. Naam. Inna, sesungguhnya. Anna, sesungguhnya. Kalau inna di awal, kalau anna di tengah kalimat. Ka'anna, seolah-olah atau seperti. Lakinna, akan tetapi. Laita, aduhai. La'alla, mudah-mudahan. Inna, ini sebenarnya semuanya adalah huruf tetapi menyerupai kata kerja. Bisa dimasukkan dalam Al-Quran contohnya. Inna allaha ghafurur rahim. Setelah inna, isim, mansub, kemudian datang keduanya adalah khabaru inna, marfu. Inna allaha ghafurun. Sesungguhnya Allah maha pengampun. Nah, baik, kemudian harfa al-mufaja'ah yang tiba-tiba atau mengejutkan, dua huruf yang merupakan sesuatu yang tiba-tiba. Ida, id, misalnya id ja'a rajul dalam hadis ya yang panjang, id ja'a rajulun syadidu bayadis siyabi syadidu sawadi sya'ri la yura alaihi atharu safar dalam hadis Jibril itu ya. Id ja'a, ida ja'a, tiba-tiba, suddenly, tiba-tiba. Kemudian harfa tafsil, tafsil, dua huruf tafsil yang merupakan penjelas atau perinci. Amma, imma, amma adapun, imma juga bermakna demikian. Amma wallahi, nah, betul. Amma wallahi untuk merinci, menjelaskan. Huruf tanbih, huruf-huruf yang merupakan peringatan. Ha, ama, ala, ha, antum, haulai, ha sebagai huruf peringatan. Ha, antum, haulai. Amma wallahi, ala, bidzikrillahi tatmainnul qulub, ketahuilah, untuk menjelaskan, memberikan peringatan. Harfa an-nafi untuk menafikan pula. La'at, lat, in, ya. An-nafi menafikan atau meniadakan sesuatu. Nah, untuk menafikan sesuatu. Baik, waktunya hampir habis. Insyaallah silakan kita masuk langsung ke huruf al-mustarakah lil asma'i wal af'al, huruf-huruf yang berserikat dengan kata benda dan kata kerja sekaligus. Huruful ataf, huruf ataf, ada wawu, ada fa, summa, hatta, lakin, la, bal, am, au. Wawu ini bisa masuk ke isim, bisa masuk pula ke fi'il. Misal kursiyun wa maktabun wa kitabun, masuk ke isim. Bisa masuk pula di fi'il. Dhahaba Muhammadun wa darasa fil fasli, ya, misalnya Muhammad pergi dan belajar di kelas. Wow, di sini menggabungkan dua kata kerja. Dhahaba wa ghaba, misal pergi dan menghilang. Faja'at talibu, faja'a maka datanglah murid itu, dan seterusnya. Kalau dalam isim fa misalnya, na'am, barakallahu fiik, digabung dengan kata benda yang lain. Ja'a Muhammadun fa Umar, Umar juga maksudnya. Tuma masuk ke fi'il dan masuk ke huruf isim juga, wallahu alam. Kemudian hurufun nafi, juga ada huruf-huruf nafi yang menafikan, meniadakan, itu masuk ke fi'il maupun isim. Ma, la, lat, in, kemudian lam, lama, lan. Jadi terkadang huruf-huruf itu masuk ke sebagai jasm, sebagai nasab, sebagai nafi juga. Naam. Ma, tidak. La, tidak. Laat, tidak. In, jika. Lam, belum. Lama, belum. Lan, tidak akan. Itu maksudnya masuk dalam fi'il bisa, dalam isim juga bisa.
Ma dhahaba Muhammadun ilal masjidi. Ma dhahaba, tidak pergi. Naam. Ma ana bikafirin. Aku tidaklah kafir. Sebagaimana dalam Al-Quran orang kafir mengatakan ma ana bimu'minin laka walau kunta sadiqin misalnya. Begitu untuk penggunaan isim dan fi'il. Huruful jawab, huruf-huruf untuk jawaban. Naam, nggih, ya, bala, ya, begitu. Ya, ajal, ajal maknanya juga ya, betul, ya. Jair, jair itu maknanya naam juga, jair, naam. Jalal, maknanya iya, besar. Besar, sesuatu yang agung, sesuatu yang besar. Jalalun, naam. Kalau ditanya, hal anta talibun? Naam, ana talibun. Saya murid. Naam, di sini sebagai jawaban. Harfal istifham, dua huruf istifham, ini pertanyaan. Hal dan hamzah. Hal anti talibatun? Naam. Kalau hamzah anti tilmidun? Naam. Atau la ana muhandisun, misal. Hal sama a. Harfat tafsir, dua huruf tafsir yang menjelaskan. An. Nah, ini juga bisa masuk di fi'il, juga masuk di isim. Nah. Yadhabani ilal masjidi. Yadhabani ilal masjidi. Dua ayat haba ilal masjidi, dua orang yang pergi ke masjid, atau an yadhaba ilal masjidi. Nah, ayu talibin anta, murid yang mana engkau? Ana talibun fi kulliyati al-lughah misalnya. Ayu darsin tadrusu fihi, ayu darsin tadrusu fihi, pelajaran mana yang kau pelajari? Baik. Harful istiftah, huruf pembuka. Ala, amma wallahi, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, sebagai pembuka yang melengkapi sebuah kalimat sempurna. Baik, ikhwan dan akhwat, kayaknya waktunya sudah pas. Ana tadi terlambat 10 menit dan sekarang pas lebih 10 menit. Silakan diulangi lagi dan jangan lupa titik-titik yang kosong di bawah ini perlu digoresin dengan pulpen. Monggo nanti goresin dengannya ya, sebagai contoh-contoh. Tetapi kalau bisa yang belum kita sebut tadi di kelas, antum mencari dari buku lain atau mendengar atau membaca dalam Al-Quran ketika murojaah, tuliskan di situ. Atau membaca hadis, contoh, tuliskan di situ 5 masing-masingnya. Kiranya demikian pengetahuan kita pengantar mengetahui tentang kaidah nahwu yang terkait dengan al-huruf, huruf-huruf. Semoga bermanfaat karena huruf itu sangat penting dan antum akan banyak berinteraksi dengannya, baik isim, fi'il maupun huruf akan banyak kita temui dalam kitab-kitab bahasa Arab, dalam Al-Quran, dalam hadis, dan dalam percakapan sehari-hari. Kiranya demikian, jazakumullah khairan ala husni ihtimamikum musyarakatikum wassabrikum bihadad darsi ala fuminkum law kana ini khata. Narju minallahi ta'ala suhula li fahmi hadad din wa nakhtatimu liqa'ana bidu'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.